Cerita berikut berlatar di dunia Deceased dan diambil dari komik Deceased Dead Planet. Di Brisbane, Australia, sekelompok android kuat menyebar dan menghabisi orang-orang yang terinfeksi oleh Anti-Life Equation. Program android bernama Amazo yang diciptakan oleh Profesor Ivo ini dijalankan untuk membasmi bumi dari para zombie. Datang untuk menghentikan para android ini, sebuah portal besar terbuka dengan sekelompok orang yang mampu menandingi Amazo. Mereka yang datang adalah Batgirl, Wonder Woman, Mr. Miracle, Big Barda, Mary Marvel, Hawkgirl, dan Dinah Lance. Wonder Girl menggunakan Lasso of Hestia untuk mencekik dan menghancurkan Amazo. Mary Marvel dan Batgirl melesatkan petir Shazam ke para android ini. Dinah Lance meremuk Amazo dengan kekuatan cincin Green Lantern, sementara Big Barda menghabisi mereka dengan tongkat saktinya. Zatanna dan Phantom Stranger teleport ke Paris untuk membantu John Constantine melawan Trigon. Namun saat mereka sampai di Paris, mereka tidak melihat kehadiran Constantine. Mereka hanya menemukan sang iblis neraka mengamuk di sini. Mereka lalu bertegur sapa. Trigon mengatakan bahwa seharusnya Phantom Stranger tidak berpihak ke siapapun. Namun untuk kali ini dia terpaksa memihak ke umat manusia. Superman dan Batman pergi ke Australia, tempat di mana program Amazo diciptakan. Mereka mencoba untuk menghentikan program ini dari sumbernya. Di sana mereka menemukan banyak bangkai tulang belulang manusia yang telah dihancurkan oleh Amazo. Superman sangat sedih melihat ini dan berhenti untuk memandangi lautan bangkai manusia. Karena lengah, Superman terkena serangan yang terlihat dapat menyakitinya. Setelah menyerang Superman, Amazo mencoba untuk membunuh Batman, namun refleks Batman berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, Amazo melesatkan Heat Vision yang sekali lagi berhasil dihindari dengan refleks Batman yang cepat. Superman lalu menangkap Amazo yang terlalu fokus menyerang Batman. Batman menyiapkan sebuah alat dari sabuknya. Batman meloncat dan menempelkan alatnya ini ke kepala sang android. Alat Batman ini menyetrum dan melumpuhkan Amazo. Marah setelah sahabatnya nyaris terbunuh oleh Amazo, Superman menembus masuk ke dalam bunker yang sebelumnya tidak dapat ditembus oleh siapapun. Dia langsung mencari keberadaan Profesor Ivo, sang pencipta program Amazo. Superman meminta Simon Stagg dan The Penguin untuk membantunya menghentikan Amazo. Namun Penguin malah memerintahkan para prajuritnya untuk mengaktifkan senjata Kryptonite untuk melumpuhkan Superman. Para prajurit tidak kunjung mengaktifkan senjatanya. Penguin marah karena perintahnya tidak dijalankan. Ternyata para prajurit ini masih memiliki hati nurani dan menolak untuk menyerang Superman. Sesuatu yang aneh terjadi. The Penguin, Simon Stagg, serta sejumlah orang di sini terlihat seperti tercekik. Superman menyadari ini adalah ulah orang yang berada di atas mereka. Ini adalah perbuatan John Constantine. Dia menggunakan jubah Ragman untuk memperangkap jiwa-jiwa para orang jahat untuk digunakan sebagai tambahan kekuatannya. Superman terbang dan menghampiri Constantine untuk menanyakan apa yang baru saja dia lakukan. Constantine meyakinkan Superman bahwa dia hanya memperangkap orang-orang jahat. Jubah Ragman ini hanya dapat digunakan ke orang-orang yang keji. Constantine melanjutkan, dia harus melakukan ini untuk membasmi seorang iblis. Sebelum iblis tersebut menghancurkan bumi, Superman menawarkan bantuannya, namun Constantine menolak. Ini karena dia sudah melihat ke masa depan dan jika Superman membantu maka dia akan terbunuh. Constantine lalu pergi. Namun sebelum itu, Superman mengatakan kepada Constantine bahwa dia adalah orang yang baik. Perjuangan Batman dan Superman dalam membasmi Amazo menjadi lebih sulit setelah mereka menemukan Profesor Ivo yang sudah mati dibunuh oleh The Penguin. Batman dan Superman lalu akan membawa pergi kepala Amazo yang mereka kalahkan sebelumnya. Sebelum pergi, Superman berterima kasih kepada para prajurit yang telah menolak perintah The Penguin dalam mengaktifkan senjata Kryptonite mereka. Setelah itu, Superman dan Batman terbang dan pergi membawa kepala Amazo kepada Cyborg. Batman dan Superman sudah sampai di Magnus Lab. Mereka lalu meminta Cyborg untuk menghubungkan sistemnya ke sistem Amazo untuk menonaktifkan program ini.
Sementara mereka mencoba membasmi Amazo, Superman dan Kid Flash akan menyembuhkan orang-orang dari virus anti-life equation. Mereka lalu berangkat dengan bekal masing-masing. Superman akan menyembuhkan orang-orang yang berada di Eropa dan Afrika, sementara Kid Flash akan menyembuhkan orang-orang di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lalu setelah itu mereka akan menyembuhkan orang-orang di Asia bersama. Kid Flash beraksi dengan obatnya di Amerika, sementara Superman mengobati orang-orang di Eropa. Saat sedang berada di Eropa, Superman melihat sesuatu yang tidak dapat dia abaikan. Di Paris, Trigon baru saja mengalahkan The Phantom Stranger. Konstantin datang dan mendapati Zatanna telah gugur setelah melawan Trigon. Konstantin menghampiri Zatanna dan memberikannya Spear of Destiny. Setelah itu, Konstantin akan menghadapi Trigon. Zatanna memberikan sedikit sihirnya untuk membantu Konstantin membasmi sang iblis. Konstantin menghampiri Trigon yang sedang menginjak tubuh Phantom Stranger. Trigon menyadari bahwa Konstantin telah mengkoleksi sejumlah alat sihir sakti. Dia lalu mengungkapkan bahwa neraka telah menanti kehadiran Konstantin karena banyak iblis yang marah terhadap Konstantin. John Constantine dengan kekuatan Zeus, Hercules, serta sejumlah tambahan kekuatan sihir dari berbagai sumber menyerang Trigon. Serangan ini sukses merobohkan sang iblis. Konstantin mengkombinasikan sejumlah kekuatan sihirnya yang bervariasi untuk menyerang Trigon. Dia juga menggunakan kristal Madame Xanadu untuk melihat ke masa depan agar dia dapat menghindari serangan-serangan Trigon. Dia juga memanggil kekuatan dari dimensi lain untuk melawan sang iblis. Namun itu saja tidak cukup. Trigon berhasil melayangkan pukulannya ke Konstantin. Konstantin yang sekarat ini diberitahu oleh Trigon bahwa dia akan ditunggu oleh dirinya di neraka nanti. Zatanna menghampiri Konstantin yang sudah lemah. Konstantin menyampaikan ucapan perpisahannya dengan pemandangan kota yang membara, kristal Madame Xanadu yang pecah, serta helm Dr. Fate tanpa tuan. Zatanna menemani momen terakhir Konstantin. Sementara itu di seluruh dunia, para superhero masih kesulitan melawan Amazo. Sementara itu, Kid Flash tidak cukup cepat untuk mengobati orang-orang sebelum mereka diserang oleh Amazo. Cyborg lalu mencoba untuk memasuki sistem Amazo untuk menghentikan program ini dalam menghapus umat manusia yang terinfeksi virus anti-life equation. Cyborg berhasil masuk ke sistem Amazo dan akan mencoba untuk menghentikan program mematikan ini. Cyborg berhasil mengakses sistem Amazo dan mematikan semua android secara bersamaan. Amazo di seluruh dunia berhasil dinonaktifkan. Superman datang menghampiri Trigon yang masih mengamuk di Paris. Superman menyuruh Trigon untuk berhenti mengamuk. Trigon membalas dengan meremehkan Superman. Superman terbang menghantam Trigon dengan cepat. Serangan yang ternyata menyakiti sang iblis. John Constantine yang sudah mati tiba-tiba muncul dalam wujud hantu dan memuji kekuatan Superman. Zatanna terkejut melihat wujud baru Konstantin. Konstantin mengatakan bahwa ini adalah kekuatan Deadman yang sebelumnya dia curi. Konstantin lalu terbang dan kembali melanjutkan misinya dalam membasmi Trigon. Dengan kekuatan Deadman, Konstantin merasuki Trigon yang sedang mengamuk. Trigon mencoba melawan rasukan Konstantin, namun kekuatan Konstantin yang begitu besar tidak dapat ditandingi oleh Trigon. Konstantin yang mengendalikan tubuh Trigon mengecilkan tubuhnya seukuran manusia normal. Dia lalu meminta Spear of Destiny yang dibawa oleh Zatanna. Konstantin menghunuskan Spear of Destiny ke tubuh Trigon. Tombak ini langsung melukai dan melenyapkan Trigon. Konstantin lalu keluar dari tubuh Trigon. Luka dari Spear of Destiny juga terlihat di tubuh hantu Konstantin. Setelah ini dia akan menghilang dan akan disiksa selamanya di neraka. Konstantin berpamitan dengan Zatanna sebelum menghilang selamanya. Di tempat lain, Kid Flash yang masih berusaha mengobati orang-orang terlihat sangat kelelahan. Justice League menghampiri Kid Flash. Mereka menyuruh Kid Flash untuk beristirahat dan karena sudah tidak ada ancaman apapun lagi, Justice League dapat membantu mengobati orang-orang dan membiarkan Kid Flash beristirahat.
Batman mengapresiasi hasil kerja Cyborg yang telah membuat obat anti-life equation. Berkat dia, Kars serta para penghuni Atlantis sembuh kembali. Hippolyta dan penghuni Themyscira kembali normal. Jonathan Kent, ayah dari Clark Kent dan kakek dari Jonathan Kent, kembali menjadi manusia biasa. Oliver Queen juga akhirnya kembali seperti semula. Perjuangan Dinah Lance tidak sia-sia. Janji Dinah Lance juga terpenuhi. Dengan berciumannya Oliver dan Dinah, maka berakhirlah cerita dari Deceased Dead Planet. Cek juga bagian-bagian sebelumnya di playlist berikut ini. Terima kasih.